Makanya di ayat ini dikatakan faiza afadtum min arafah fazkurullah. Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, hati-hati. Arafah itu kita berpikir nama tempat di Arab. Coba pikirkan, duluan mana tempat itu ada dengan ayat ini turun? Mikir, ayat ini sudah turun, tempat itu belum ada. Dan gara-gara ayat ini turun, tempat itu diadakan. Siapa yang mengadakan tempat itu? Kan jelema. Apa Arafah yang dimaksud dengan Allah sama dengan nama tempat yang ada di Mekah? Kan belum tentu. Allah dekat kepadamu, lebih dekat daripada urat lehermu. Tujuan haji ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Mari kita baca ya, perlahan. Laisa alaikum junahun antabtagu fadlan mir rabbikum. Tidak ada dosa bagi kamu mencari fadlan, keutamaan mir rabbikum, dari Tuhanmu. Ulangi lagi. Tidak ada dosa bagimu mencari keutamaan. Fadlan itu keutamaan dari Tuhanmu. Apa sih yang paling utama dari Tuhan? Nah, harus ditanya dulu. Apa yang paling utama dari Tuhan? Apa coba? Apa coba? Yang paling utama dari Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Bukan ilmunya, bukan rezekinya. Yang paling utama dari Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang disebut dengan keutamaan. Makanya saya sering mengatakan, jangan mencari uang, cari yang punya uang. Jangan mencari ilmu, cari yang punya ilmu. Jangan cari rumahnya, cari yang punya rumah. Paham ya? Makanya di Quran ada kata-kata yang sangat indah. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata sita'i wassoif falyabudu robbahadal bait. Sembahlah yang punya rumah, jangan sembah rumahnya. Jadi kalau Ka'bah disebut sebagai rumah Tuhan, kemudian kita tidak tahu kepada Tuhan, jangan-jangan kita baru menyembah rumahnya. Karena yang punya rumahnya nggak tahu. Sedangkan yang punya rumah sudah ngasih alamat kepada kita. Yang punya rumah. Gimana kata yang punya rumah? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Itu alamat yang pertama. Belum terlalu jelas alamat itu. Tetapi alamat yang kedua yang lebih jelas, dia mengatakan wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya aku amat dekat kepadamu, bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Urat nadi leher di leher. Beliau mengatakan aku lebih dekat kepadamu melampaui urat nadi lehermu. Alamat bukan itu? Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Kan itu alamat jelas sekali. Berarti dia bersama kita, tidak jauh dari diri kita. Berarti sesungguhnya kalau dia bersama kita dan tidak jauh dari diri kita, masa iya rumahnya
jauh dari kita? Kalau dia bersama kita dan lebih dekat kepada kita, kata dia di Al-Quran, berarti rumahnya pun harus dekat dong dengan kita. Makanya dia memberi alamat lebih tegas lagi dalam sebuah diskusi. Kalau tadi Quran, dalam hadis qudsi dia mengatakan begini, langit dan bumi tidak akan cukup untuk menampungku. Tetapi kolbu orang yang beriman, itulah rumahku. Sehingga dalam hadis qudsi ada kata-kata kolbul mu'min baitullah. Kolbunya orang yang beriman, itulah rumahnya Allah. Di sini ada perbedaan. Ternyata rumah Allah yang hakikat adalah kolbunya orang yang beriman. Rumah Allah yang syariat yang disepakati oleh umat Islam, ya sudah nggak usah dibicarakan lagi. Karena saya tidak bicara itu. Karena kajian kita judulnya Haji dan Kurban secara hakikat. Paham ya? Nah ini struktur berpikirnya harus benar. Harus benar. Supaya orang biasa pun bisa menangkap. Gak usah terlalu pinter lah ngaji dengan saya. Yang penting kosong. Gitu. Yang penting kosong. Bisa dilanjut? Nah, jadi Quran mengatakan tidak ada dosa bagi kamu mencari keutamaan dari Allah. Fadlan mirabbikum. Apa sih keutamaan dari Allah? Keutamaan Allah yang paling utama ya Allah itu sendiri. Seperti dalam cerita Mahabharata. Kenapa Kurawa itu kalah sama Pandawa? Satu kesalahan Kurawa adalah Kurawa mengusir Pandawa. Gara-gara Pandawa diusir ke hutan, maka Kurawa tidak bisa memantau. Karena saat itu di hutan belum ada CCTV. Pandawa di hutan latihan apa? Sedang menyiapkan kekuatan apa, tidak terpantau lagi. Itulah kebodohan Kurawa. Dikiranya kalau dia berhasil mengusir Pandawa karena tidak disukai, selesai urusan. Padahal Pandawa gara-gara diusir ke hutan, dia menyiapkan satu kekuatan yang tidak terdeteksi oleh Kurawa. Itu kebodohan Kurawa yang pertama yang menyebabkan kalah. Semua kebaikan adalah dari Allah, dan semua keburukan itu adalah dari kesalahanmu sendiri. Makanya kalian ketika mendapati orang yang dibenci, jangan diusir. Karena kalau diusir tidak terdeteksi lagi. Ampihan. Biar kekuatan dia terdeteksi. Kesalahan Kurawa yang kedua adalah ketika bertemu dengan Krishna, yang diminta dari Krishna oleh Kurawa adalah senjata dan tentara. Karena masih berpikir materi. Kalau senjatanya saya ambil semua, tentaranya saya ambil semua, saya menang. Kurawa merasa di atas angin sudah menang. Pandawa diam saja. Orang rendah hati itu di belakang aja. Makanya ketika ditanya oleh Krishna pada Pandawa, tentara sudah diambil oleh kakakmu, senjata sudah diambil oleh kakakmu, yang tersisa cuman aku, Krishna. Apa kata Pandawa? Justru itu yang aku harapkan. Aku datang ke sini tidak akan minta senjata, tidak akan minta tentara. Aku ingin agar guru menjadi sais di kereta kudaku. Cerdas? Ya cerdas. Bagaimana tentara dan senjatanya bisa dioperasikan? Yang punyanya di sebelah sini. Siapa yang berani nembak Krishna? Jadi karena Pandawa itu minta Krishnanya, bukan minta yang dimiliki Krishna, itu yang menyebabkan menang. Saya pastikan, siapapun yang kepada Allah minta uangnya, minta ilmunya, minta rezekinya, minta keluasannya, kalah. Yang akan menang itu yang minta Allahnya. Cocok dengan ayat ini? Oke.
Makanya di ayat ini dikatakan faiza afadtum min arafah fazkurullah. Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, hati-hati. Arafah itu kita berpikir nama tempat di Arab. Coba pikirkan, duluan mana tempat itu ada dengan ayat ini turun? Mikir, ayat ini sudah turun, tempat itu belum ada. Dan gara-gara ayat ini turun, tempat itu diadakan. Siapa yang mengadakan tempat itu? Kan jelema. Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Apa Arafah yang dimaksud dengan Allah sama dengan nama tempat yang ada di Mekah? Kan belum tentu. Tempat itu belum ada. Tempat itu belum diberi nama, tapi ayat ini sudah ada. Inilah kesalahpahaman kita, miskonsepsi kita. Karena begitu dengar kata Arafah di Quran, yang terpikir oleh kita tempat di Arab. Padahal tempat itu belum diberi nama saat itu. Karena ayat ini belum ada. Duluan ayat ini daripada tempat itu. Sama seperti Masjidil Haram. Kata Masjidil Haram sudah ada di Quran, tapi itu masjid yang di sana belum ada namanya. Masjidil Aqsa sudah ada di Quran, masjid itu belum ada. Siapa yang mengadakan? Manusia. Pertanyaannya kan sederhana. Apakah yang dimaksud Arafah di ayat ini sama dengan nama tempat di sana? Kan itu yang harus kita gali. Nah, kita gali secara saintifik supaya pinter. Makanya ngajinya pakai sains. Paham sampai di sini? Nah, apa artinya Arafah? Ternyata Arafah itu artinya adalah mengenal. Jadi ayat ini mengatakan apabila kamu telah bertolak dari tempat kamu mengenal, gitu. Di mana kita bisa mengenal Allah? Kan Allah sudah ngasih alamat secara hakikat tadi. Aku bersamamu, lebih dekat kepada kamu daripada urat nadi lehermu. Bahkan dimanapun kamu berada, aku selalu bersamamu. Jadi kalau Allah bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu, berarti padang pengenalan Allah ada dalam dirimu. Jadi kalau begitu Arafah itu nama apa? Nama lain dari kolbu. Kan Allah sudah kasih alamat tadi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, kolbunya orang yang beriman itulah rumahku. Berarti kalau kita itu bertolak dari padang pengenalan untuk mengenal Allah, tidak ada tempat lain kecuali di rumahnya. Clear sampai sini? Gak apa-apa, kucing pengen ngaji. Kita doakan semoga dia nanti setelah mati punya tubuh yang baru. Dia sedang menjalani karmanya. Kolbunya orang yang beriman adalah Baitullah. Apabila kamu telah bertolak dari padang pengenalan, tugasmu selanjutnya apa? Fazkurullah, mengingat Allah. Sekarang saya mau nanya, ingat dulu, jumpa dulu. Ya jumpa dulu, baru ingat. Karena tidak mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Nah sekarang kalau Arafah yang dimaksud adalah tempat yang di sana, berarti yang diingat itu adalah tempat. Ada batunya, ada pohonnya, itu yang diingat. Kan yang dimaksud Allah yang harus diingat adalah fazkurullah, ingatlah Allah. Pertanyaannya, siapa yang akan sukses mengingat Allah? Apakah dia yang sudah berkunjung ke Arafah yang syariat atau Arafah yang hakikat? Yang hakikat. Kalau yang Arafahnya syariat, yang dia ingat cuman tempat di sana. Kalau Arafah yang hakikat yang dia ingat, ya tentu saja adalah dia yang memiliki Arafah. Paham?
Nah, makanya tujuan haji itu di sini. Makanya puncaknya haji disebutnya Arafah. Ngapain sih di Arafah? Kan wukuf. Wukuf itu diam. Diamnya apa? Bukan diamnya tubuh. Diamnya ini nih, pikiran. Hadir di sini saat ini sekarang tidak mengizinkan kita dibawa ke masa depan, tidak mengizinkan kita dibawa ke masa lalu. Makanya di Quran ada kata-kata la takhaf wa la tahzan. Siapa yang sedih saat ini? Yang sedang dibawa oleh pikirannya ke masa lalu. Siapa yang takut saat ini? Yang sedang dibawa oleh pikirannya ke masa depan. Dan siapa yang hadir di sini saat ini sekarang? Itulah yang damai. Itulah namanya wukuf. Di mana wukuf itu yang sebenarnya? Secara hakikat berarti wukuf adalah di padang pengenalan. Di dalam diri kita sendiri. Tidak usah pakai ongkos. Makanya orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring diberi gelar oleh Allah. Gelarnya ulul albab. Apa ulul albab? Ulu itu artinya pemilik, albab itu dari lub. Lub itu bagian terdalam dari kolbu. Makanya kolbu itu bagian luarnya kolbu, bagian dalamnya disebut fuad, bagian dalam lagi disebut lub. Bagian terdalam lagi disebut dengan syir. Dalam syir ada aku. Barang siapa mengharap bertemu dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Tuh, fokus ya, ngajinya fokus. Jadi siapa ulul albab itu? Di Quran dikatakan, inna fi khalqis samawati wal ar wa ihtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Siapa ulil albab? Jangan menggunakan persepsi. Tafsirkan Quran dengan Quran. Quran mengatakan ulul albab adalah allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang yang sudah berhasil mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Jadi tujuan haji yang paling utama adalah menjadikan kita sebagai ulul albab. Sekarang pertanyaannya, kalian yang sudah menjalankan haji secara syariat, apa berhasil mengingat Allah? Jawab. Berhasil mengingat apa? Mengingat pasar, mengingat masjid, mengingat Ka'bah, mengingat pesawat, mengingat makanan yang di pesawat, mengingat hotel, mengingat jamuan tiap pagi, siang, malam di hotel, nasi kebuli, ingat ente, ingat KB. Sedangkan tujuan utama haji adalah mengingat Allah, fazkurullah. Di mana mengingat Allah itu? Kata Allah di Quran, indal masyaril haram. Jadi mengingat Allah itu di masyaril haram. Nah, masyaril haram ini nama istilah Quran. Sekarang masyaril haram sudah jadi nama tempat, yaitu nama masjid di Musdalifah, namanya Masjid Masyaril Haram. Duluan mana masjid itu dengan ayat ini turun? Harusnya kalau yang dimaksud Masyaril Haram itu adalah masjid yang itu, harusnya masjid itu sudah ada dulu ayat ini turun. Sedangkan saat ayat ini turun, masjid itu macan ayat. Dibuka dikit-dikit ya, supaya rada waras. Maka ingatlah Allah sebagaimana kamu mengingat bapak-bapakmu. Jadi mengingat Allah itu saya mau nanya, di dalam apa di luar? Kalau masjid Masyaril Haram di dalam apa di luar? Jadi kalau kita mengingat Allah di Masjid Masyaril Haram, berarti untuk mengingat Allah kita kudu inget heula ka ditu. Sekarang saya mau tanya, ingat Cireng nggak sekarang? Di mana ingat Cireng? Di sini. Ingat Gehu?
Di sini. Ingat itu di dalam. Gak mungkin kita mengingat dengan alat yang di luar diri kita. Sedangkan di Quran dikatakan tempat untuk mengingat Allah itu adalah Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu dari kata-kata yang indah, yaitu aras yang suci. Mana aras yang suci? Aras yang suci ya kolbu. Kolbu ya Arafah. Itulah tempat mengingat. Makanya mengingat itu pasti di dalam, tidak di luar. Sedang masjid Masy'aril Haram adanya di luar. Clear sampai sini? Oke, biarkan saja, itu mah kan syariat. Saya kan sekarang sedang berbicara hakikat. Ngerti sampai sini? Oke. Apa tujuan haji? Ulang dulu. Menjadi manusia yang bergelar ulul albab. Oke? Untuk menjadi manusia yang ulul albab berarti manusia yang bisa mengingat Allah berdiri, duduk, dan berbaring. Syarat untuk bisa mengingat Allah harus jumpa dengan Allah. Untuk jumpa dengan Allah berarti kita harus tahu alamat Allah. Alamat Allah sudah dikasih tahu oleh Allah, yaitu di dalam kolbu. Clear sampai sini? Clear. Jadi masuk akal nggak kalau perintah haji itu ternyata tidak ada syarat apa-apa? Maka di Quran cuma dikatakan walillahi ala nas hijjul bait. Wajib setiap manusia berkunjung ke bait. Gak pakai syarat apa-apa. Ada syaratnya, manis tato'a ilahi sabila. Syaratnya bagi mereka yang tahu jalannya. Sayang sekali ayat ini diterjemahkan bagi mereka yang mampu. Kenyataan yang punya duit pun kalau nggak ada kuota nggak bisa pergi ke sana. Yang punya duit pun kalau jalan aja nggak bisa pergi ke sana. Yang punya duit kalau setruk nggak bisa pergi ke sana. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Jadi manis tato'a ilaihi sabila, sabil itu jalan. Jadi wajib setiap manusia berkunjung ke rumah Tuhan bagi mereka yang tahu jalannya, yang tahu caranya. Clear sampai sini? Ada urusan dengan uang? Gak ada. Urusan dengan keyakinan? Gak ada. Urusan dengan paspor? Gak ada. Urusan dengan visa? Gak ada. Urusan dengan kuota? Gak ada. Itulah karunia dari Allah. Makanya setiap manusia apapun keyakinannya, apapun paspornya, apapun KTP-nya, sebetulnya secara hakikat bisa melaksanakan haji. Pergi ke Baitullah yang hakikat untuk berjumpa dengan Allah. Adil nggak Allah kalau gitu? Enak nggak kalau saya jelaskan seperti ini? Kan universal. Mengenal Allah adalah modalku, dan akal adalah dasar agamaku.